Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Michael Armidia Driko Santoso, asal sekolah SMA Negeri 1 Cibinong. Siapa sih yang tidak kenal dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta CEO Gojek Indonesia? Ya, dia adalah Nadiem Anwar Makarim. Nadiem Makarim dilahirkan di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Dia adalah anak tunggal dari Nona Anwar Makarim yang diketahui merupakan seorang pengacara dan praktisi hukum terkenal yang merupakan bekas bos dari Hotman Paris Hutapea. Ibu Nadiem bernama Atika Al-Gadri, anak dari Hamid Al-Gadri yang merupakan pejuang kemerdekaan. Pendiri Gojek ini diketahui memiliki saudara bernama Raya Makarim yang bekerja sebagai seorang penulis naskah film. Istri Nadiem diketahui bernama Franka Franklin. Nadiem Makarim sendiri beragama Islam, sementara istrinya beragama Kristen. Mereka berdua melangsungkan pernikahannya di Bali pada tahun 2014. Dari pernikahannya ini, Nadiem Makarim mempunyai anak bernama Solara Franklin Makarim. Pendiri Gojek ini mengenyam pendidikan sekolah dasar di Jakarta. Lalu ia menyelesaikan masa SMA di Singapura. Setelah ia lulus pada tahun 2002, ia kemudian berangkat ke Amerika Serikat dan kuliah di Brown University di jurusan International Relations. Ia juga pernah mengikuti program pertukaran pelajar di London School of Economics. Tamat dari Brown University, Nadiem Makarim kemudian mengambil program Master of Business Administration atau MBA di salah satu kampus paling bergengsi di dunia, yakni Harvard Business School di Harvard University. Walaupun dikenal sebagai lulusan universitas bergengsi di dunia, Nadiem Makarim tidak lupa diri. Ia lebih memilih kembali ke Indonesia untuk berkontribusi ketimbang bekerja di luar negeri. Selepas lulus dari Brown University, Nadiem Makarim mengawali karirnya sebagai seorang konsultan manajemen di perusahaan konsultan McKinsey & Company di tahun 2006 dan kemudian berhenti karena melanjutkan studinya di Harvard University. Setelah menyelesaikan masternya di Harvard University, Nadiem bekerja sebagai CEO founder Zalora Indonesia sekaligus managing editor di sana. Setelah keluar dari Zalora, ia kemudian bergabung dengan perusahaan startup Kartuku, sebuah perusahaan penyedia layanan pembayaran non-tunai di Indonesia. Namun, kelak perusahaan Kartuku diakuisisi oleh Nadiem Makarim untuk memperkuat lini GoPay dari Gojek. Di Kartuku, ia menjabat sebagai Chief Innovation Officer atau CEO Kartuku. Setelah memiliki banyak pengalaman selama bekerja di perusahaan ternama, Nadiem Makarim memutuskan untuk resign atau mengundurkan diri dari tempat ia bekerja. Di usia yang masih muda dan memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi, ia mencoba merintis perusahaan sendiri. Ia kemudian mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2010. Ide mendirikan Gojek Nadiem didapatkan ketika ia berdiskusi dengan tukang ojek langganannya. Nadiem memang lebih sering menggunakan jasa ojek dibandingkan dengan menggunakan mobil karena kemacetan di Jakarta dapat memperburuk keadaan. Maka ia sangat berpikir sangat dibutuhkan sebuah layanan transportasi yang cepat serta pengiriman yang cepat untuk membantu warga Jakarta. Hingga kemudian pada tahun 2011, Gojek resmi didirikan oleh Nadiem Makarim, yang sekaligus menjabat sebagai CEO Gojek. Gojek semakin lama semakin berkembang, hingga pada tahun 2014, Gojek mendapatkan suntikan dana dari perusahaan investasi asal Singapura. Lalu, semakin lama, perusahaan Nadiem semakin terkenal. Hingga pada tahun 2015, Nadiem merilis aplikasi mobile Gojeknya
dan menjadikan Gojek semakin banyak diminati oleh pelanggannya. Pada awalnya, Nadiem Makarim hanya membawahi 20 orang tukang ojek. Namun, sekarang ia sudah memiliki 10.000 orang tukang ojek yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Di bawah naungan perusahaannya, kini Gojek sudah menjadi salah satu 19 dekakorn di dunia. Dengan valuasi Gojek mencapai USD 10 miliar. Gojek pertama kali berdiri sebagai call center, menawarkan hanya pengiriman barang dan layanan ride-hailing dengan sepeda motor. Karir bisnis Nadiem Makarim di Gojek membawanya masuk dalam 150 orang terkaya di dunia versi majalah Global. Setelah lama menjadi CEO Gojek, kemudian pada bulan Oktober 2019, tepatnya pada tanggal 22, ia memilih mengundurkan diri dari Gojek, perusahaan yang ia sudah bangun selama bertahun-tahun. Setelah ia mundur dari Gojek, Nadiem Makarim kemudian ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 hingga tahun 2024. Nadiem Makarim menjadi menteri termuda di dalam kabinet tersebut. Pada tahun 2016, Nadiem menerima penghargaan The Straits Times of the Year dan merupakan orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tersebut sejak pertama kali diadakan pada tahun 2012. Penghargaan tersebut datang karena perusahaan berfokus pada peningkatan kesejahteraan informal. Pada saat yang sama, ini dapat membantu menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat Indonesia dengan mengubah pasar dan model bisnis tradisional. Nadiem juga masuk dalam daftar Bloomberg 50 versi 2018. Bloomberg menilai tidak ada aplikasi lain yang telah mengubah kehidupan di Indonesia dengan cepat dan mendalam seperti Gojek. The Bloomberg 50 berisi sosok-sosok ternama dalam bidang bisnis, hiburan, keuangan, politik, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. Sepak terjang Nadiem yang kini mengembangkan Gojek ke Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam membuat Bloomberg menyandingkan namanya dengan pendiri Spotify, Daniel Ek, popstar Taylor Swift, dan grup idol K-pop BTS. Pada Mei 2019, Nadiem menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis. Penghargaan diberikan kepada individu atau organisasi yang berkontribusi bagi pengembangan kawasan Asia dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Asia. Pada tahun 2017 juga, Gojek masuk ke dalam Fortune's Top 50 Companies That Change the World dan mendapatkan peringkat ke-17. Pada tahun 2019, Gojek kembali menjadi satu-satunya perusahaan Asia Tenggara yang masuk ke daftar Fortune's 50 dan naik ke peringkat 11 dari 52 perusahaan kelas dunia. Pelajaran yang bisa saya ambil dari tokoh biografi ini adalah dengan memiliki ilmu, kita dapat menggenggam dunia dan mengejar mimpi besar yang kita punya, sehingga kita akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.